Halo teman-teman Rumah Belajar Lestari semuanya. Hari ini kita akan belajar fokus pada satu topik yang penting banget dalam gerund, yaitu verb-verb yang selalu diikuti dengan verb ing. Biasanya banyak teman-teman yang sering salah karena langsung asal pakai to. Padahal beberapa verb cuma bisa ketemu dengan verb ing. So, in this video penting banget untuk speaking, writing, bahkan grammar test teman-teman. Langsung kita mulai aja. Konsep dasar, kenapa ada verb yang selalu diikuti dengan verb ing? Ada beberapa verb dalam bahasa Inggris yang secara makna dan fungsi itu memang menuntut kegiatan yang berbentuk activity. Dan activity dalam grammar biasanya ditulis dalam bentuk gerund atau verb ing, karena gerund bertindak sebagai noun atau kegiatan. Rumus atau pola dari gerund sendiri itu adalah verb plus verb ing. So let's see for the example. I enjoy reading. Reading di sini adalah aktivitas. Kemudian ada he avoids driving at night. Driving di sini termasuk aktivitas. So, pada satu kalimat itu ada dua verb, yang mana verb yang utama itu sebagai kata kerja, dan verb kedua yang diimbuhin dengan ing itu sebagai noun atau kegiatan, atau juga kita sebut dengan aktivitas. Nah, verb-verb apa aja sih yang selalu diikuti dengan verb ing dan biasanya muncul pada soal-soal di masa sekolah? Yang pertama, ada enjoy, yang berarti menikmati untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I enjoy reading novels. Aku menikmati kegiatan membaca novel. Di sini kita bisa lihat ada enjoy sebagai verb dan reading adalah verb ing sebagai aktivitasnya. Lalu ada juga finish atau selesai melakukan sesuatu. He finished cleaning the classroom. Dia sudah selesai membersihkan kelas. Oh ya teman-teman, untuk catatan ya, gerund ini bisa masuk ke hampir semua tenses. Jadi bukan hanya ke simple present aja, tapi simple past dan lain-lain itu juga bisa. Jadi verb utamanya itu tergantung dari tense-nya apa. Kayak yang kita lihat sekarang, karena dia adalah finished, yang mana dia adalah lampau, berarti dia past tense. Kemudian ada juga avoid, menghindari melakukan sesuatu. They avoid talking to stranger. Mereka menghindari berbicara dengan orang asing. Avoid itu kata kerja utama, kemudian ada talking yaitu verb ing atau gerundnya. Lalu ada keep yang berarti terus melakukan sesuatu. Contohnya ada she keeps asking question. Dia terus bertanya-tanya. Di sini kita lihat keeps, kenapa pakai s? Karena subjeknya adalah she. Perlu diingat, untuk subjek tunggal itu pakai tambahan s atau is ya teman-teman. Tapi kalau plural itu nggak pakai s ataupun is. Lanjut ada consider, yaitu mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu. The example is I'm considering moving to a new city. Aku sedang mempertimbangkan pindah ke kota yang baru. Lalu ada suggest atau menyarankan melakukan sesuatu. Contohnya, he suggested going to the beach. Dia menyarankan untuk pergi ke pantai. Kita juga bisa lihat suggested di sini adalah lampau ya, karena pakai ed. Lalu ada mind, yang artinya keberatan untuk melakukan sesuatu. Dengan contoh kalimat, would you mind opening the door? Apakah kamu keberatan membuka pintu? Catatan kembali, sama seperti pada yang awal tadi ya teman-teman, gerund nggak hanya untuk satu tense tertentu, tapi juga gerund bisa digunakan untuk kalimat positif dan juga interrogatif. Jadi nggak melulu tentang positif aja, bahkan negatif juga bisa. Lalu ada imagine atau membayangkan melakukan sesuatu. Dengan contoh kalimat, can you imagine living on Mars? Bisakah kamu membayangkan tinggal di Mars? Lalu ada miss, yang bisa berarti merindukan atau juga berarti kehilangan kesempatan untuk melakukan sesuatu.
Dengan contoh I miss talking to you, aku rindu atau aku kangen ngobrol sama kamu. Lalu ada practice, atau artinya adalah berlatih melakukan sesuatu dengan contoh kalimat she practices speaking English every day. Kenapa pakai practices? Karena ada kata kunci every day. Dan kenapa pakai es? Karena subjeknya adalah singular, tunggal. Nah, jadi untuk gerund itu gampang banget ya teman-teman. Gerund adalah verb ing untuk membantu menegaskan kegiatan dari kata kerja utama. Kalau ada gerund, ada verb ing, depannya pasti ada verb utama. Nah, jadi teman-teman udah lebih paham belum nih? Karena habis ini bakal ada kuis yang bisa teman-teman jawab dan teman-teman koreksi. Teman-teman salah berapa ya kira-kira? Segini aja materi hari ini. See you guys next time dan semangat untuk menjawab kuisnya.